yang diberkati oleh Tuhan, inilah keluarga kami, walau tidak semua yang boleh sama-sama. Baca. Yang lain tidak ada, jadi foto ini kami ambil di saat kami datang. Atas izin Tuhan, kami boleh ada di Pulau Bali ini dan boleh bertemu dengan kakak dari dia dalam pelayanan juga bersama dengan Jemaat Agape Balikpapan, dan kami boleh bertemu. Satu sukacita yang luar biasa bagi kami, dan mohon maaf karena Bapak dari pendeta tidak bersama-sama karena kondisi kesehatannya sekarang terganggu. Berusaha untuk hadir tetapi tidak bisa. Jadi mohon maaf, dan oleh pertolongan Tuhan mudah-mudahan ada waktu ke depan untuk boleh hadir. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekarang ini mari kita melihat satu kenyataan yang terjadi di dunia. Di tanggal 10 Agustus kita boleh lihat di negara kita Indonesia terjadi demo besar-besaran oleh karena ada sesuatu yang terjadi yang tidak puas oleh rakyat. Siapa yang benar, siapa yang salah, masing-masing kita punya kesimpulan tersendiri. Tetapi ini yang terjadi. Dan yang berikutnya menyusul di Nepal juga. Hal yang sama malah ketika saya lihat di Facebook, terlalu menyakitkan. Tetapi inilah kenyataannya, dan Alkitab menerangkan itu, bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi peristiwa seperti ini. Tetapi bersyukur kita tidak ada di sana. Amin, saudara-saudara. Di dekat kita tanggal 10 September, waktu di grup kami yang datang pelayanan, mereka katakan begini, syukur kami sudah pulang, karena mereka sudah pulang di hari Senin. Siapa yang tidak mengatakan syukur? Mama Gar tidak mau bilang karena mungkin ada di sini. Tetapi tidak, saya harus bersyukur. Karena ketika itu jadi, saya ada di sini. Saya memiliki cerita spesial tentang penyertaan Tuhan karena saya mengalaminya di sini. Dan itulah yang terjadi, apalagi saudara-saudara. Siapa mau seperti ini, saudara? Tetapi inilah kenyataan di dunia kita ini. Kita akan merenungkan satu judul yang saya berikan, Reflections on the Character of God. Bagaimana kita akan refleksikan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat cerita tadi, keadaan tadi, foto-foto tadi, karakter apa yang kita akan tampilkan ketika kita ada di situ? Atau kita sebagai penonton, seperti apakah kita? Kita telah mengikuti ayat panggilan berbakti tadi dan juga ayat tema kita. Ada satu tokoh yang dinyatakan di sana, yaitu Yefta. Siapa yang tidak kenal Yefta? Catatan Alkitab di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 ada keterangan di sana tentang Yefta. Dia itu adalah orang Gilead. Dia dikatakan seorang yang pahlawan, yang gagah berani. Tetapi saudara-saudara, di kalangan keluarganya, latar belakang keluarganya tidak terlalu manis. Ia lahir dari seorang perempuan Sunda. Siapa mau ia ada di dunia dari latar belakang keluarga seperti itu? Ada orang-orang Kristen sekarang ini sudah punya keluarga tetapi mau jajan di luar. Papa Yefta Gilead melakukan hal itu dan lahirlah Yefta. Dia tinggal bersama dengan keluarganya, tetapi dia tidak diterima baik oleh keluarganya karena boleh dibilang dia anak haram. Saudara-saudara, berapa siapnya kita menerima anggota keluarga kita? Sempurnakah keluarga kita atau tidak? Dan apakah kita boleh menerima anggota keluarga kita apa adanya mereka, bukan ada apanya mereka? Akhirnya dalam catatan Alkitab menceritakan bahwa ketika Gilead mendapatkan anak-anak dari istrinya yang sah, mereka usir. Kalian tidak bisa ada dengan lingkungan keluarga kami, dan dia diusir di sana. Ayat 3 mencatat bahwa dia lari dari saudara-saudaranya, dia pergi di tanah Tob, dan saudara dia berkumpul dengan petualang dan jadi perampok di sana. Kadang kita melihat orang-orang yang terpinggirkan, anak-anak jalanan, kita anggap mereka itu tidak baik.
Tetapi kita tidak melihat latar belakang mereka. Kenapa mereka jadi jahat? Kenapa mereka jadi pencuri, perampok, pembunuh? Kenapa? Langsungkah kita memvonis mereka yang jahat? Atau kita melihat karena papanya, karena mamanya, karena saudara-saudaranya? Dan adakah kita mungkin diperlakukan tidak baik oleh anggota keluarga kita, oleh anggota jemaat kita, lalu kita menempuh jalan yang salah? Tak usah setia. Buktinya kita setia, mereka memperlakukan saya tidak baik. Yefta berkumpul dengan para perampok, mereka menjarah. Itu dikarenakan dia ditolak oleh keluarga-keluarganya. Ketika peperangan terjadi dengan Bani Amun, ternyata Yefta yang ayat 1 tadi dikatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mereka berdiri, dicari dia. Ketika dia dicari, mereka minta, jadilah pemimpin kami. Dan saudara dia katakan, kenapa yang mengusir aku? Kenapa kamu terdesak lalu mencari aku? Seandainya kita dalam posisi Yefta, saat kita diperlukan, ketika keluarga anggota jemaat ada orang-orang yang dalam keadaan terdesak, tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan butuh pertolongan kita, tapi tadi kita disamakan, mau tidak kita berikan pengampunan? Mau tidak kita memaafkan mereka yang bersalah kepada kita? Bisa saja Yefta bilang, tidak usah kamu lah, mati kalau mati. Tetapi luar biasa hati Yefta. Dia bisa memberikan pengampunan kepada anggota keluarganya. Terbukti dia mengikuti apa yang dia mintakan walaupun ada perjanjian. Oke, kalau saya bisa kalahkan mereka, saya yang jadi pemimpin kamu. Setuju? Itulah dibuat kesepakatan. Ayat 11 menyatakan saudara. Maka ayat 11 mengatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia dan menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara dia itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Yefta tidak tunjuk dia kuat. Yefta tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi Yefta membawa perkaranya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seberapapun beban kita yang sementara kita pikul sekarang ini, seberapa besar tekanan hidup yang dialami oleh kita secara pribadi, keluarga, dan jemaat, berserulah kepada Tuhan. Ia memiliki telinga yang siap mendengar semua keluh kesah kita. Mungkin ketika kita ada masalah, curhat ke suami, curhat ke istri, curhat ke orang tua, gantinya solusi yang terbaik jika tidak. Tetapi kalau Tuhan, dia akan dengar. Dengan penuh kasih sayang dia dengar dan benar. Karena Yefta datang kepada Tuhan, kemenangan Tuhan berikan. Ini terbukti yang Tuhan buat kepadanya. Saat dia akan memimpin perang, dia tidak langsung, tetapi dia ada negosiasi dengan Bani Amun. Jadi dia utus utusan untuk Paku Ator, bahasa Manado, berebut. Kalau boleh tidak ada peperangan. Dan inilah bagusnya Yefta yang tahu sejarah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka mempersalahkan orang Israel, tetapi Yefta bilang tidak diganggu kalian. Dia berikan keterangannya, dan pada akhirnya di ayatnya yang ke-18, Raja Amun tetap tidak mau untuk negosiasi, tidak mau untuk berdamai. Dan akhirnya anak perang itu harus dilakukan. Dan sebelum perang, walaupun kebanyakan orang bilang ini adalah nasar Yefta yang terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa, tetapi Tuhan perhitungkan itu. Dia katakan kepada Tuhan, ayatnya yang ke-31, kalau sampai peperangan itu dimenangkan Tuhan kepadanya, mana dulu orang atau apa yang pertama yang menyambut dia siap korbankan kepada Tuhan. Dia tidak pikir bahwa anaknya. Dan ketika kemenangan itu diberikan Tuhan kepadanya, saudara, sukacita berganti duka cita dalam konsep dunia. Dia lihat yang ternyata harus hambakah, hewankah yang duluan sambut, justru anak satu-satunya yang menyambut dia. Adakah dia mengingkari nasarnya? Dalam catatan Alkitab, dia tidak mengingkari nasarnya kepada Tuhan.
dia tetap melakukan apa yang dia nasarkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membawa alam pikiran kita. Di Kamis malam selesai perjamuan, Yesus ada di tangan kita. Oleh karena misinya yang luar biasa, cintanya kepada saya dan kepada saudara. Karena kasihnya dia bergumul, kalau boleh Bapa cawan ini lalu dariku, tetapi bukan kehendakku. Berapa banyak cawan yang sementara kita rasakan. Cawan penderitaan yang sementara kita alami ini lebih besarkah daripada cawan penderitaan yang dipikul Yesus ketika dia ada di dunia ini, ketika dia ada di Taman Getsemani, siap melakukan misinya. Dia harus ditangkap tanpa bersalah. Adakah kita yang seringkali dihakimi oleh orang bahwa kita bersalah padahal kita tidak bersalah? Pernahkah kita mengalami itu dalam kehidupan keluarga, jemaat, atau ketika kita bekerja? Saya tidak buat salah, tapi saya dihakimi bahwa saya bersalah. Dan apa yang kita buat? Melawan, memberontak, membalasnya. Yesus menurut. Di bawah di pengadilan, dia tetap diam karena misinya yang begitu indah untuk saya dan saudara. Berapa banyak cambuk yang kena pada dirinya. Seberapa besar cambuk yang kena di bahu saudara, diri saudara karena perlakuan tidak adil dari anggota keluarga sebagaimana Yefta. Yesus tetap menerima itu karena cintanya kepada saya dan saudara. Allah karena kasih-Dia, Yohanes 3 ayat 16 menerangkan itu. Karena kasih Allah kepada dunia, maka anaknya yang tunggal satu-satunya menjadi korban. Bayangkan kita sebagai mama melihat anak kita seperti ini, tidak ada muka lagi, tidak ada rupa lagi, berkorban untuk semua manusia. Sangat sakit. Bagaimana sakit Bapa di surga ketika melihat pengorbanan anaknya ini disia-siakan oleh saya dan oleh saudara sampai pada detik ini. Karakter apa yang kita tunjukkan kepada dunia ketika kita merasa kita ini anak-anak Tuhan? Apakah karakter yang dunia berikan atau karakter Tuhan yang melekat dalam diri kita? Saudara-saudara, Ibrani 11 ayat 32. Salah satu catatan di sana menyatakan tentang Yefta adalah satu tokoh iman. Dia siap taklukkan kerajaan demi bangsa Israel yang telah bertobat kepada Allah yang benar. Saya dan saudara menyembah Allah yang benar. Amin, saudara. Maukah kita tercatat nama kita di kitab kehidupan sebagai tokoh-tokoh iman akhir zaman yang mencerminkan karakter Allah kepada dunia? Saudaraku, Yesus mengasihi kita lebih daripada apapun. Lebih daripada yang dunia berikan, lebih dari suami berikan, istri berikan, orang tua berikan, anak berikan, cucu berikan, jemaat berikan. Refleksi iman yang bagaimana yang sedang kita tontonkan kepada dunia. Tuhan yang lebih kenal kita. Tuhan tahu hati kita sekarang ini. Tuhan rindu menyambut kita, menerima kita apa adanya. Marilah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang dunia tawarkan. Dan pastikan bahwa kita ini adalah tokoh-tokoh iman akhir zaman yang akan dicatat Tuhan dalam kitab kehidupan sebagai orang-orang yang menang dalam mempertahankan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Yesus, firman Tuhan disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk Allah kami, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih ketika hati kami boleh kembali dibentuk oleh Tuhan, untuk melihat Engkau yang rela mati buat kami dan menjamin keselamatan kami. Kami tak berdaya Tuhan dengan kekuatan kami untuk menyatakan karakter Tuhan kepada dunia. Tetapi kami mohon Roh Kudus akan terus menguasai kami, memampukan kami
untuk menjadi anak-anak kebanggaan-Mu di dunia ini. Apapun situasi dan kondisi hidup kami, biarlah kami akan tetap setia, bertahan dalam iman sampai maranatha. Tolong Tuhan lihat setiap hati yang tunduk diri di hadapan-Mu, datang kepadamu apa adanya. Terimalah kami Tuhan, dan jadikan kami saksi yang hidup bagi sesama. Izinkan hamba memohon kepadamu, berkatilah pendeta Tambunan dan pendeta Pamungkas dalam hidup mereka secara pribadi dan keluarga, dalam pelayanan mereka untuk conference yang tercinta ini. Tuhan tambahkan hikmat. Lewat pelayanan para hamba Tuhan ini dan keluarga, Engkau terus dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan semua jemaat BSI Tabanan, dari tua-tua yang ada, majelis jemaat sampai kepada anggota, biarlah Tuhan akan berkati kehidupan mereka, sehingga mereka akan terus bersinar terang, dan mereka akan terus diberkati dalam hidup pribadi, keluarga, dan jemaat. Kami rindu dengan-Mu Tuhan sampai penghujung, bahwa kami terus mengasihi-Mu sampai selama-lamanya. Kami memohon dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.